Perkenalkan, saya Ibu Elizabeth Sabusogen, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Abenara Barat, Kabupaten Flores Timur. Kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Maria Rensalina Sedo, guru bahasa Indonesia. Selamat pagi Ibu Iren. Pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Sesuai dengan keadaan cuaca cerah, jadi kabarnya juga cerah, baik sekali. Mantap. Cuaca cerah, Ya. kabar juga cerah, bersinar. Oke, luar biasa ya Ibu. Terima kasih untuk Ibu Iren yang sudah bersedia di observasi. Sebelum kegiatan observasi itu kita hari ini namanya kegiatan pra-observasi. Kita bincang-bincang sedikit tentang kegiatan yang akan Ibu lakukan, kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi di observasi nanti saya akan amati Ibu. Saya mau melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu tentu tidak terlepas dari apa yang kita bicarakan hari ini. Nah, pertanyaan pertama untuk Ibu Iren, di kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti itu tujuan dari kegiatan pembelajarannya itu untuk apa Ibu? Jadi nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung itu saya menerapkan materi menulis puisi. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran itu adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran konseptual, peserta didik dapat menulis puisi dengan imajin, kata konkret, gaya bahasa, irama dan rima, topografi, serta dapat menentukan tema, makna dengan tanggung jawab dan jujur. Oke. Jadi tujuannya itu apa ya Ibu? Anak-anak melalui model pembelajaran konseptual. Dari model pembelajaran konseptual tadi itu mereka harus bisa menulis puisi. Jadi ini sasarannya itu mereka menulis puisi sesuai diksi, imaji, kemudian kata konkret, gaya bahasa, topografis, kemudian mereka bisa memberikan makna, mengungkapkan makna dari menulis puisi itu. Mantap Ibu Iren. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, nah area pengembangan yang mau Ibu capai itu apa Ibu? Jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu saya menginginkan dan menerapkan keterampilan berbahasa dalam proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Hal ini ketika siswa minim atau kurangnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mereka akan kesulitan dalam menulis puisi. Jadi mereka kesulitan menentukan tema, gaya bahasa seperti apa dalam menulis sebuah puisi. Oke, jadi yang mau dicapai itu adalah jadi area pengembangan yang Ibu Iren lakukan nanti itu pada keterampilan menulis puisi, bagaimana anak-anak kemampuan berbahasa mereka yang baik supaya bisa menulis puisi. Nah, agar bisa mencapai tujuan pembelajaran tadi, kemudian dengan area pengembangan ini, strategi yang Ibu siapkan itu seperti apa? Strategi yang disiapkan itu strategi discovery. Ini dari model pembelajaran konseptual yang berpusat pada siswa. Nah, jadi tujuan dari strategi ini meningkatkan kemampuan berpikir siswa lebih aktif, kreatif dan kritis, serta bisa membangun rasa percaya diri dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi strategi yang Ibu siapkan di sini adalah menggunakan metode discovery, pembelajaran yang metode discovery, model konseptual tadi itu pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi menggunakan strategi pembelajaran berpusat pada siswa supaya
anak-anak sendiri mengeksplor kemampuan mereka punya, kemudian menuangkan hasil mereka punya lewat menulis puisi tadi. Nah, kira-kira media apa yang Ibu pakai? Jadi media yang saya pakai pada saat proses pembelajaran itu ada Infocus dan laptop, terus LKPD, sticky note juga digunakan pada saat proses pembelajaran. Oke, berarti medianya di sini Infocus, laptop, sticky note, ada LKPD. Oke. Bagaimana dengan penilaian untuk mengukur keberhasilan anak ini? Penilaian yang Ibu lakukan itu seperti apa nanti? Penilaian yang akan digunakan pada saat proses pembelajaran itu yang pertama penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan ini ada tes tertulis di akhir pembelajaran, tes lisan di akhir pembelajaran, terus penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini kita lihat pada saat mereka diskusi apakah mereka bertanggung jawab, disiplin atau tidak. Terus penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian keterampilan ini rubrik penilaian sudah disiapkan. Oke, jadi penilaiannya nanti itu Ibu penilaian pengetahuan kognitifnya ada, kemudian sikapnya ada itu kemudian keterampilan psikomotor. Nah, pengetahuan yang Ibu lakukan dengan melakukan tes lisan, terus penilaian sikap itu ada 2 aspek yang dinilai, disiplin dan tanggung jawab, kemudian ada penilaian keterampilan dengan berpedoman pada rubrik yang Ibu siapkan. Baik Ibu, kapan rencana kegiatan pembelajaran ini dilakukan? Hari Rabu, tanggal 23 Juli 2024. Rabu 23 Juli 2024. Kelas berapa Ibu? Di kelas 10 II1. Kelas 10 II1. Oke, jam keberapa Ibu? Jam pertama dan kedua. Jam 1-2 Terima kasih Ibu Iren. Berarti percakapan kita tentang kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti itu sudah selesai Ibu. Saya juga sudah tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti itu seperti apa, bagaimana strategi yang Ibu siapkan. Oke. Terima kasih Ibu Iren, luar biasa. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu tangkap dari yang kita sudah bicarakan ini? Yang saya tangkap itu mulai dari tujuan pembelajaran, masuk ke strategi, terus area pengembangan itu, bahwa apa yang akan kita terapkan di kelas nanti harus sesuai dengan apa yang kita sudah siapkan agar proses pembelajaran di kelas nanti berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih ya Ibu. Sampai ketemu nanti di kelas saat kita observasi. Terima kasih Ibu Iren, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Ibu. Syukurlah. Ini pertemuan kita yang keberapa kali? Kedua kali dong? Iya Ibu. Kita masih dengan materi yang sama, tetapi sebelum kita mulai proses pembelajaran, terlebih dahulu kita membuka pembelajaran dengan doa. Satu orang bisa mewakili kita semua untuk pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Elizabeth Diana Miso, hadir Ibu. Lucia Solot, hadir Ibu. Maria Melania Osinang, hadir Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tahu perasaan kalian hari ini. Nah, jadi perasaan kalian hari ini seperti apa? Untuk mengetahui perasaan kalian, Ibu akan bagikan sedikit note ini. Nanti kalian tulis nama, terus mentempel di depan sana.
tapi semuanya senang. Berarti senang mengikuti pembelajarannya tidak? Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Jadi materi hari ini sesuai dengan yang Ibu pesan kemarin, bahwa hari ini kita menulis puisi. Sebelumnya kan Ibu sudah jelaskan mengenai ciri-ciri puisi, terus jenis-jenis puisi. Nah, hari ini kita melihat unsur-unsur puisi dengan langkah-langkah dalam menulis puisi. Sebelumnya itu tujuan pembelajaran. Setelah mendengarkan materi, kalian dapat menulis puisi sesuai dengan unsur pembangunnya. Jadi diharapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan dengan baik, fokus, supaya sebentar itu bisa menulis puisi. Kita ulangi kembali bahwa puisi itu adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Jadi puisi itu terdiri dari begitu banyak tema, iya tidak? Ya, Ibu. Misalnya Ibu kasih judul puisi, tema puisi tentang cinta kasih, kira-kira judul puisinya itu seperti apa saja? Mencintai seorang wanita. Oke, ada lagi? Cinta seorang ayah. Cinta seorang ayah. Jadi pas ya, tema kasih sayang judul yang pertama itu mencintai seorang perempuan, yang kedua cinta seorang ayah. Kita lihat unsur-unsur dalam puisi. Ada dua. Yang pertama itu unsur intrinsik. Pernah dengar kata intrinsik? Pernah dong? Unsur intrinsik berarti unsur dari dalam puisi. Semuanya baca unsur intrinsik. Yang pertama itu ada unsur batin dengan unsur fisik. Nah, unsur batin itu ada tema, rasa, nada, amanat. Terus unsur fisiknya itu ada diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret dengan gaya bahasa. Unsur batin puisi terdiri atas 4 unsur, yakni tema, rasa, nada, dan amanat. Bentuk penulisan puisi ini tergantung penyairnya ya. Secara umum yang kita temukan itu kebanyakan bentuk baris, ada siksa, ada dalam bentuk hati atau buat apel, tergantung penyair. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat dari luar karya sastra. Nah, unsur ekstrinsik ini terdiri dari 3. Yang pertama, unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Kita bentuk 4 kelompok. Yang 2 ini nanti bergabung dengan mereka. Kata-kata yang menjadi puisi. Jadi kelompok 1 tema pendidikan. Hasilnya itu tulis di sini, sebelum itu tulis di sini. Atau kalau bisa semua anggota kelompok ini masing-masing tulis judul. Setelah itu kalian sepakat mau pakai yang mana. Temanya
malam, langit kala senja. Di kala senja menyapa hati, ku berdiri memandang, mengagumi indah suasana sore itu, memberi rasa nyaman, sembari berdiri membatu dan tak ingin lekas berlalu. Sekian dan terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan membacakan puisi hasil diskusi kami yang berjudul Para Pelajar. Kami tunggu untuk Indonesia, kami berdiri untuk Indonesia, kami hidup untuk Indonesia, kami mati untuk Indonesia. Tidak semata-mata kami hanya meminta dengan jeritan dan ronta, tetapi kami juga mengalirkan ilmu sebagai terapan yang meringankan. Fajar, kicauan burung bersiul di pagi hari, menyambut mentari yang pink keemasan, terbentang di cakrawala, mengobarkan semangat untuk memulai hari baru dengan seberkas cahaya. Setelah kalian diskusi tadi terus mempresentasikan hasil diskusi, berarti kalian sudah memahami mengenai unsur-unsur dan langkah-langkah dalam menulis puisi. Ingat kembali bahwa unsur dalam puisi itu ada 2. Ada unsur intrinsik dengan ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada 2, berarti dengan isi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya pendapat kalian mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ya, Ilmu yang saya dapatkan hari ini sangat bermanfaat dan harapan saya semoga kedepannya saya bisa menulis puisi dengan baik dan benar. terus kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa. Selamat siang Ibu Iren. Ya, selamat siang Ibu. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi ya Ibu. Terima kasih juga sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang sebentar. Kemarin Ibu sudah melakukan pembelajarannya, saya sudah mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan. Luar biasa sekali Ibu, saya senang karena akhirnya anak-anak mereka bisa menulis puisi, mereka bisa menghasilkan sebuah puisi dalam waktu yang cukup singkat. Dari pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Ibu Iren terkait dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Perasaan saya setelah menyajikan materi, terus setelah anak-anak menulis puisi dan menghasilkan puisi, perasaan saya sangat lega, senang karena sesuai dengan harapan saya. Artinya bahwa proses pembelajaran kemarin menurut saya itu berhasil. Luar biasa ya Ibu, Ibu senang, Ibu lega, anak-anak bisa menulis puisi, berarti proses pembelajarannya berhasil ya, tujuan pembelajarannya tercapai. Oke, Ibu bisa menceritakan ulang area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin ya, dari pengetahuan ataupun keterampilan. Jadi dari awal saya memberikan penjelasan mengenai materi. Setelah itu saya memberikan pertanyaan, ini masuk di tes pengetahuan, penilaian pengetahuan, tes lisan. Nah, setelah itu, setelah memberikan gambaran penjelasan materi, kami bentuk kelompok diskusi. Nah, di situ penilaian keterampilan dengan sikap masuk pada saat diskusi. Terus diskusi itu penilaian sikapnya karena kita lihat dari tanggung jawab peserta didik di dalam kelompoknya. Terus pada saat mereka presentasi itu penilaian keterampilan berlangsung.
Oke, apa ya Ibu area pengembangannya? Jadi kemarin itu tiga-tiganya dilaksanakan di jalanan, baik dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengetahuan itu Ibu tunjukkan melalui tes lisan tes lisan, dan saya amati kemarin anak-anak mereka antusias menjawab pertanyaan dari Ibu, mereka aktif. Kemudian keterampilan melalui keterampilan menulis puisi kemudian menyajikannya. Dan dari sikap itu tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan pekerjaan. Mantap Ibu Iren. Apakah area pengembangan itu sudah berhasil dilakukan Ibu? Yang berhasil. Berhasil ya, terbukti mereka bisa menghasilkan sebuah puisi. Puisinya juga bagus-bagus kemarin. Oke. Dari kegiatan yang Ibu lakukan kemarin pembelajaran kemarin, bagaimana rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Rencana saya kedepannya itu semoga mereka bisa menghasilkan karya, karena kemarin itu temanya sudah disiapkan. Semoga mereka bisa menghasilkan karya dengan temanya dari mereka sendiri yang menentukan, dan lebih banyak karya lagi yang mereka ciptakan. Oke, Ibu berarti rencana tindak lanjutnya nanti itu anak bisa menulis puisi dengan temanya yang mereka sendiri, mereka sendiri pilih. Karena kemarin Ibu yang siapkan Oke. Mantap Ibu, saya berharap semoga tindak lanjutnya, rencana tindak lanjutnya ini bisa dilakukan dan anak-anak mampu menghasilkan sebuah puisi dengan tema yang mereka tentukan sendiri ya. Oke Ibu Iren, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang.